Sony A7 Mark II atau Sony A7 Mark III? Kalian pilih yang mana? Halo GK Friends, berjumpa lagi dengan saya Afifa, kembali lagi ke channel YouTube Gudang Kamera Malang. Nah, di video kali ini saya bakalan bahas tentang Sony A7 Mark II versus Sony A7 Mark III. Kedua kamera ini tuh jadi pilihan yang sulit nih buat beberapa orang, khususnya pengguna Sony. Kira-kira apa sih yang bikin kamera ini jadi pilihan yang sulit? Sampai orang tuh bingung mau pilih A7 Mark II atau A7 Mark III. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari segi bodi kameranya. Kalau A7 Mark III ini dia lebih besar dari hand gripnya dibanding yang A7 Mark II. Ya mungkin kalau dilihat secara jauh kasat mata kayak nggak ada bedanya ya, tapi kalau saat kalian pegang pasti ada bedanya karena A7 III ini lebih berat. Terus juga hand gripnya dia kayak lebih nyaman di genggaman gitu loh. Nah, kalau dari segi tombolnya sendiri, A7 Mark II dan A7 Mark III nggak ada perubahan yang signifikan. Karena untuk bagian tombol atas dari kedua kamera ini nggak ada perubahan. Tapi ada perubahan di Sony A7 Mark III ini. Beberapa bagian ada yang ditambah dan ada juga yang dipindah. Oke, mungkin kita bahas satu persatu. Yang pertama dari tulisan 4K. Karena A7 Mark III ini udah support 4K, jadi dia udah ada tambahan 4K di atas kameranya. Jadi bisa jadi patokan kalau A7 Mark III pasti ada tulisan 4K. Sedangkan A7 Mark II nggak ada, karena dia masih belum support video 4K. Kemudian lanjut dari tombol videonya. Untuk record video A7 Mark II ini masih di samping seperti ini, sedangkan A7 Mark III udah pindah posisi, dia ada di sebelah viewfinder. Kemudian dari tombol yang C3. Nah, kalau A7 Mark II masih di sebelah kanan, sedangkan A7 Mark III udah dipindah sebelah kiri. Selanjutnya di Sony A7 Mark III ini ada tambahan fitur tombol joystick. Sedangkan di A7 Mark II ini masih belum ada tombol joysticknya. Poin plusnya di Sony A7 Mark III ini punya 2 slot memori dan untuk tombol slot memorinya di sini, sedangkan di Sony A7 Mark II dia masih menggunakan 1 slot memori aja. Lanjut untuk LCD dari kedua kamera ini yaitu masih sama, tilt screen, nggak bisa flip. Oh ya, ada tambahan di Sony A7 Mark III ini, dimana mode dialnya dia ada tambahan SNQ, sedangkan A7 II masih belum ada. Nah, perubahan lainnya lagi yang ada di Sony A7 Mark III ini adalah tulisan A7 III di bagian atas ini, sedangkan A7 II belum ada. Dan ini dia yang jadi salah satu perubahan utama di Sony A7 Mark III adalah baterainya. Di A7 Mark III ini baterainya udah menggunakan NP-FZ100, tentunya lebih besar lagi, sedangkan A7 Mark II masih pakai yang FB50, tentunya lebih kecil. Jadi A7 III lebih hemat di baterainya. Oke, berikutnya kita bakal bahas untuk fitur-fitur dari kedua kamera ini. Untuk Sony A7 II maupun A7 III ini masih sama, yaitu 24 megapiksel dan sensornya udah full frame. Kemudian kedua kamera ini juga sudah dibekali dengan image stabilizer di body, jadi sama-sama udah ada 5 aksisnya. Yang bikin beda dari kedua kamera ini pastinya titik fokus. Di A7 Mark III udah lebih banyak, yaitu 693 titik fokus, sedangkan A7 II masih kisaran 100 sekian sih. Banyak banget sih selisihnya ya. Kemudian lanjut dari FPS untuk continuousnya. Di A7 Mark III tentunya lebih tinggi, yaitu di 10 fps, sedangkan A7 Mark II masih 5 fps aja. Untuk mode videonya, kedua kamera ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, di mana A7 Mark III ini udah support resolusi video hingga 4K, sedangkan A7 Mark II masih Full HD. Lanjut untuk FPS-nya sendiri, di A7 Mark II ini bisa merekam di 60 fps dengan resolusi Full HD, sedangkan di A7 Mark III bisa sampai 120 fps, bahkan di 4K-nya bisa di 30 fps.
Jadi gimana nih, udah nggak bingung kan mau pilih Sony A7 Mark II atau A7 Mark III? Ya saran sih kalau kalian memang fokus di job yang lebih profesional atau pengen yang tracking fokusnya lebih cepet, satset, dan banyak di mode videonya, kalian bisa pindah ke A7 Mark III. Tapi kalau dirasa budgetnya mepet atau mungkin cukup di A7 Mark II, ya kita manfaatkan gear yang ada dulu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau kalian masih bingung, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa mampir ke Instagram @gudangkameramalang, dan see you.